Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Gepira Salwarizkila, dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi mengenai materi file server. Tugas ini diberikan oleh Bapak Yusa Yuliansa. Namun, sebelum masuk pada praktik konfigurasinya, di sini mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu file server. Jadi, file server itu adalah sebuah komputer yang terhubung ke suatu jaringan. Dalam jaringan tersebut terdapat berbagai file yang tersimpan dalam sebuah disk. Penggunaan file server itu bersifat lokal dan juga membutuhkan koneksi, misalnya seperti local access, network atau LAN. Adapun jenis-jenis file server, yang pertama itu ada Samba. Samba itu adalah salah satu jenis file server yang mendukung sistem multiprotokol. Multiprotokol yang dimaksud mencakup NetBEUI, TCP/IP, dan IPX/SPX. Samba juga menjadi pesaing protokol berbasis IPX milik Novell karena menjadi jenis file server pertama yang menggunakan sistem multiprotokol. Selain itu, Samba juga menggantikan protokol Novell tanpa perlu mengubah infrastruktur jaringan yang ada. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi file server di mana jenis file server yang akan saya konfigurasi yaitu adalah Samba. Yang kedua ada FTP server. Selain Samba, jenis file server berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu ada FTP server. FTP server juga merupakan singkatan dari File Transfer Protocol dan berfungsi untuk menukar file dalam sebuah jaringan dengan menggunakan koneksi yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. FTP server memiliki dua bagian utama yaitu FTP server dan juga FTP client. Nah, FTP server itu berfungsi untuk menjalankan perangkat lunak dalam proses pertukaran file ketika ada permintaan dari FTP client. Sementara FTP client itu berfungsi sebagai pihak yang pertama kali meminta koneksi untuk pertukaran file dengan FTP server. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keduanya itu merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk memungkinkan kegiatan secara langsung dengan melakukan integrasi file pada file server tersebut. Nah, adapun untuk fungsi dari file server itu yang pertama itu menjadi tempat berkomunikasi. File server memungkinkan pertukaran file atau informasi antara satu komputer dengan komputer lain. Informasi yang dikirim dapat diakses untuk digunakan oleh komputer klien yang memiliki izin akses. Yang kedua yaitu menjadi tempat penyimpanan. File yang ada dalam suatu komputer dapat disimpan di file server, sehingga penggunaan penyimpanan pada komputer berkurang. Hal ini tentunya dapat menghemat biaya. Keuntungan menggunakan file server, penyimpanan data menjadi lebih efektif dan efisien, memudahkan integrasi dan pertukaran data secara aman, meningkatkan produktivitas melalui akses data yang lebih cepat. Nah, kalau sudah ada tampilan login seperti ini, kita langsung saja login menggunakan root, passwordnya, lalu kita akan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Di sini ketikkan perintah nano spasi /etc /network /interface. Lalu enter. Nah, kemudian di sini di bawahnya kita enter satu kali, kita tulis auto spasi ETH0, enter lagi, efase,
ETH0 inet spasi static, lalu enter lagi, tab, ketik address. Sini saya memakai kelas C 192.25.20. Enter dan ketik netmask LX yes dan enter. Kemudian jangan lupa untuk restart IP-nya, perintahnya slice etc slice init.d slice networking restart. Sini kurang huruf C, kita tambahkan C. Nah, pastikan perintahnya benar ya teman-teman, kemudian baru enter. Kalau ada tulisan OK, berarti restart IP-nya sudah berhasil. Kita coba cek if config. Nah, di sini IP-nya belum masuk yang ETH0-nya. Kita coba masuk ke perintah konfigurasi IP-nya lagi, yaitu nano spasi slice etc. Ini kurang C, tambahin lagi C slice etc slice network slice interface. Enter. Oh, ini kurang S-nya cuma 1, kita tambahin 1 lagi. Jadi untuk penulisan address itu S-nya 2. Restart lagi IP-nya slice etc slice init.d slice networking restart. Enter. Oke, sudah berhasil. Kita coba IPA untuk mengecek. Nah, di sini sudah ada ETH0-nya yaitu 192.168.25.20. Artinya IP-nya itu sudah ada, dan kita ke device optical drive, masukkan di PD1, lalu ketik apt min-get install Samba, enter. Yes, enter. Kita tunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Kalau udah, di sini kita pindah folder ke CD spasi slice home. Setelah masuk, kita akan buat direktori baru. Di sini saya menamai direktorinya itu data. Mkdir data, enter. Kemudian untuk merubah aksesnya, di sini perintahnya chmod spasi 777 spasi data slice. Kemudian user add, nama user yang akan kita tambahkan. Di sini saya menggunakan nama usernya yaitu Awa. Kemudian kita buat passwordnya yaitu smb passwd spasi min a spasi Awa. Enter. Kemudian masukkan password. Di sini bebas. Kemudian setelah ada add user Awa, berarti tambah usernya sudah berhasil. Kemudian nano spasi slice etc slice tambah slice smb.conf.
enter. Kemudian kita scroll ke bagian yang paling bawah sampai kosong. Lalu kurung buka, ketik data, kurung tutup, enter. Ketik PATH, spasi sama dengan, spasi lagi, slice home, slice data, enter. Kemudian valid users, spasi sama dengan spasi nama usernya tadi yaitu awak. Kemudian enter lagi dan ketik browsable sama dengan spasi yes, enter. Writable, spasi sama dengan yes. Kemudian CTRL-X, yes, enter. Setelah itu kita restart sambanya, slice etc, slice init.d, slice samba, spasi restart, enter. Nah, di sini sambanya sudah berhasil di restart, kemudian kita ke control panel. Kita ke network and internet, change adapter setting, lalu pilih yang Ethernet 3 yang ada tulisan VirtualBox host only Ethernet. Protokol version 4. Nah, di sini obtainkan dulu ya teman-teman. Masukkan IP-nya, tapi untuk hostnya itu dibedakan. Kalau sebelumnya saya menggunakan 20, di sini di kontrol panel ini saya menggunakan 22. Jadi harus bedakan, jangan pakai 20 lagi. Default gateway-nya baru IP Debian yang sudah dikonfigurasi tadi. Kemudian untuk DNS-nya juga diisi dengan IP Debian. Nah, baru oke. Ini yes. Kita coba cek ke file Explorer. Lalu kita ketik slice kiri dan masukkan IP yang tadi dari IP Debian-nya yaitu 192.168.25.20. Enter. Nah, di sini sudah ada direktori data yang sudah kita buat sebelumnya atau yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita masuk dulu ke direktori data. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan username. Kita masukkan username yang tadi yaitu awak, kemudian passwordnya juga yang tadi. Baru setelah itu oke. Nah, setelah masuk pada direktori data, baru kita bisa berbagi file. Di sini saya akan membagi layarnya menjadi 2. Kemudian saya akan coba pindahkan salah satu file yang ada di laptop ini ke direktori data. Di sini saya contohkan Debian DPD3, kita pindahkan. Nah, di sini sedang mengcopy file yang tadi. Nah,
Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk salin DVD-3-nya atau salin salah satu file dari laptop ini ke directory data. Itu artinya konfigurasi file server saya tuh sudah berhasil. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.